Mereka nggak ngelihat satu kendaraan pun di jalan, dan parahnya lagi, mereka itu nggak ngelihat satu pedagang pun di jalan. Semua rumah itu kondisinya tertutup, sepi banget, nggak ada siapa-siapa. Itu kayak kota mati katanya. Ini adalah cerita ke-213 di Lapak Horor. Dan cerita kali ini itu datang dari salah satu kawan subscriber namanya Pak Rohim. Beliau itu dari Indramayu. Cerita tentang sebuah pengalaman perjalanan dari Indramayu ke sebuah kota di Jawa Tengah. Tepatnya itu kota Pati. Tapi sebelum kita ke cerita, seperti biasa gue pengen ngucapin banyak-banyak terima kasih buat kawan-kawan subscriber semuanya. Terima kasih buat kawan-kawan yang udah ngasih support, udah ngasih dukungan. Terima kasih juga buat kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya. Dan gak lupa juga terima kasih banyak buat kawan-kawan yang udah ninggalin komentar. Terima kasih banyak semuanya. Nah, malam itu Pak Rohim dan beberapa temannya itu punya rencana akan melakukan ziarah ke daerah Pati sana. Sekaligus setelah ziarah, mereka itu rencananya mau sowan ke gurunya. Guru apa? Nggak dijelasin. Cuman seperti itu. Sekitar jam 7 malam, selepas maghrib, mereka pun siap-siap. Dan berangkatlah mereka dengan satu mobil, Pak Rohim yang bawa ya, yang nyetir. Itu dari Indramayu ke daerah Pati sana, yang mungkin kalau nggak salah itu ditempuh sekitar 10-12 jam. Ya kalau salah ya mohon dimaafkan ya, karena nggak disebutin juga. Kurang lebih segitu, perjalanan yang cukup jauh, perjalanan darat. Dan berangkatlah mereka tepat tengah malam. Tiba-tiba awal perjalanan tuh nggak ada masalah sama sekali. Semuanya baik-baik aja, lancar-lancar aja gitu ya. Mereka ya senang-senang, happy-happy, ngobrol-ngobrol kayak gitu. Tiba-tiba tengah malam di tengah perjalanan, mobilnya itu mogok. Target mereka itu ya, mereka berangkat jam 7. Targetnya itu jam kurang lebih pagi lah ya, jam 6 itu udah sampai di lokasi sana. Tapi ternyata tengah malam di salah satu kota yang ya nggak usah gue sebutin lah, mobilnya itu mogok gitu di situ. Dan pas dicek ternyata ada masalah di radiatornya. Radiatornya tuh terlalu panas kayak gitu. Masalah klasik lah, klasik mobil gitu. Mungkin karena kurang perawatan. Nah, mogok, akhirnya mereka semuanya tuh turun. Ya mau nggak mau ya mereka nggak bisa ngapa-ngapain juga. Mau dipaksain juga nanti mesinnya malah kebakar, kepanasan gitu kan. Udah mereka malam itu cuman turun. Ya ada yang rokok, ada yang gelar kopi kayak gitu. Sambil nungguin radiatornya itu adem. Dan waktu itu kurang lebih sekitar setengah jam. Mereka berhenti di tempat itu. Terpaksa berhenti di tempat itu ya. Dan tempat itu adalah kayak tempat yang sangat sepi sebenarnya karena tengah malam juga, dan kebetulan di situ nggak ada rumah sama sekali. Semuanya itu kayak penuh dengan pepohonan, kayak kebun kayak gitu, tapi itu bukan hutan lah. Karena di sisi kanan dan sisi kirinya itu masih ada rumah, cuman jaraknya lumayan jauh. Nah, mereka berhenti di situ, cuman ya ada beberapa penerangan jalan doang di situ. Dan saat mereka lagi santai itu, sambil nungguin, sambil mereka ngobrol di samping mobil ya, itu tiba-tiba mereka itu ngelihat ada satu sosok kecil yang
jalan dari kejauhan itu kelihatan ya, karena kesorot sama lampu. Itu mereka tuh ngeliatin, pertama satu orang Pak Rohim yang ngelihat. Bos, tuh kalian lihat nggak? Itu di di ujung jalan sana tuh, lihat tuh. Itu kayak ada orang jalan ya gitu, orang kecil katanya, kayaknya orang kecil gitu. Nah akhirnya, oh iya bener-bener ada yang jalan gitu, kata teman-temannya. Udah diperhatiin terus si sosok tadi makin ngedeket, dan kurang lebih mungkin sekitar 5-10 menit. Akhirnya sosok tadi itu berada di kayak jarak pandang yang cukup jelas, dan ternyata sosok itu adalah sosok, mohon maaf ya, itu kayak semacam orang yang cacat, yang kakinya itu cacat. Jadi jalannya itu pakai tangan begini. Mungkin kawan-kawan pernah ngelihat ya, orang dengan kondisi seperti itu, dengan disabilitas seperti itu, dengan kekurangan seperti itu. Ini mohon maaf banget ya, cuman buat ngegambarin aja seperti itu kondisinya. Nah sosok tadi berjalan dengan tangannya pelan gitu, dan akhirnya mereka pun tahu kalau sosok itu adalah sosok pria. Mulai kelihatan nih, makin deket, pakai topi rimba kayak gitu, dan dia bawa tas selempang sambil jalan gini, terus pakai tangan gitu, ngedeket sampai akhirnya si sosok tadi itu benar-benar deket sama mereka. Nah sebelum sosok tadi ngedatengin mereka, itu mereka udah berpikir yang macem-macem gitu sebenarnya sih. Gila ini, waduh ini di hutan gitu ya, kita ngelihat seperti itu orang atau bukan gitu. Mereka udah ribut sendiri gitu ya, takutnya ya itu tadi, mereka itu kayak si sosok tadi itu kayak hantu atau apa gitu ya, yang mau ngegangguin mereka. Tapi pas ngedeket, si bapak tadi, si orang yang cacat tadi, yang kalau di daerah gue tuh nyebutnya kayak orang tekor kayak gitu. Ini mohon maaf sekali lagi, seperti itu disebutnya. Dan saat ngedeket, si bapak yang tadi, yang tekor tadi, nyebutnya ya, udahlah pokoknya si bapak tadi ya, yang jalan pakai tangan itu langsung ngomong, Pak nggak usah takut gitu, saya itu bukan apa-apa, saya itu orang, katanya kayak gitu. Dan akhirnya yang di situ teman-temannya Pak Rohim akhirnya tenang, alhamdulillah gitu, bukan siapa-siapa, ternyata cuman orang biasa gitu. Nah akhirnya tanya kan, loh bapak dari mana Pak gitu, tanya salah satu temannya Pak Rohim itu. Dijawab sama orang tadi, orang yang tekor tadi ya. Ini gue buat mempermudah aja ya, mereka komunikasi, cara nyebutnya seperti itu. Nah saya tuh mau pulang, katanya seperti itu. Lah bapak pulangnya mau kemana, katanya. Saya mau ke daerah Pati, katanya. Waduh, berarti sama dong Pak dengan kita juga menuju ke Pati sana. Nah si yang bapak yang tekor tadi itu nanya, lah bapak ke Pati lagi ada urusan apa nih, katanya. Akhirnya ya Pak Rohim ngejelasin, oh kita lagi ini Pak, kita tuh rencananya mau ziarah ke suatu tempatnya ini disebutin, sekaligus kita nanti mau sowan ke guru kita, katanya. Oh begitu ya, oh ya udah gitu. Nah akhirnya ditawarin sama Pak Rohim, Pak kalau mau ke Pati kan ini kayaknya nggak mungkin nih malam-malam ada bus lewat atau apa, mending bapak ikut kami aja, kebetulan ada slot kosong di belakang gitu. Ya udah akhirnya, wah ini apa nggak merepotkan gitu, kata si bapak tadi. Oh nggak Pak, tenang aja gitu, santai aja, bapak ikut kami aja, nggak apa-apa, gabung sama kita, katanya. Ya udah terima kasih, tapi mobilnya ini ya lagi mogok ya gitu. Iya nih Pak, radiatornya bermasalah, kepanasan kayaknya. Ya mobil kurang perawatan lah, kata si Pak Rohim itu ngejelasin gitu. Mereka tuh ngobrol biasa malam itu. Sampai akhirnya mobil pun, radiator pun adem, coba dihidupin mesinnya, cekrek, jreng, jalan gitu mobilnya. Wah udah jalan lagi, alhamdulillah Pak, ayo Pak ikut kami gitu. Nah waktu si bapak tadi yang tekor tadi itu mau masuk, itu kan kayak agak kesusahan gitu kan. Akhirnya jok yang tengah itu kayak dilipat ke belakang buat masuk orang di paling belakang situ ya, jok situ. Nah beberapa temannya Pak Rohim, termasuk sama Pak Rohim, itu ikut ngebantuin ngangkatin si bapak tadi, dimasukin ke yang jok paling belakang.
di belakang ada satu orang lagi. Nah, udah naiklah, mereka jalan lagi. Dalam hati, sewaktu jalan gitu, itu Pak Rohim tuh ngerasa ada sesuatu yang aneh sebenarnya. Jadi sosok itu, mohon maaf sekali lagi, itu bukan sosok yang enak dilihat. Penampilannya itu dekil, kotor, lusuh gitu ya maksudnya. Tapi ada sesuatu yang aneh. Baunya itu wangi banget katanya. Wangi banget. Kayak orang apa ya? Ya kayak orang mau kondangan katanya, itu kayak gitu kata Pak Rohim. Baunya tuh wangi banget. Ini kayaknya kok orangnya dekil, lusuh gitu, tapi baunya wangi banget kata Pak Rohim. Tapi ya udah nggak ambil pusing gitu ya. Pak Rohim tetap jalan dengan teman-temannya. Gitu. Semuanya diem gitu. Malam-malam udah Pak Rohim fokus nyetir sambil ngerokok, jendela dibuka setengah kayak gitu kan. Anehnya lagi, ada hal aneh lagi yang terjadi. Sekitar jam 2 malam, jadi waktu itu mogok kan tengah malam ya, kurang lebih sekitar setengah jam. Mereka mogok itu ya, jam 1 malam udah jalan lah. Dan jam 2 malam, anehnya mereka itu udah sampai di Pati. Harusnya perjalanan kalau memakan waktu 10-12 jam, mereka berangkat jam 7 malam kan. Jam 7 malam plus mogok gitu. Kurang lebih sekitar 1 jam gitu kan. Ya pasti harusnya mereka tuh telat gitu. Jam 6 atau jam 7 pagi mereka baru sampai Pati. Anehnya itu masih jam 2 pagi ya. Jam 2 dini hari. Mereka itu udah sampai di situ. Mereka tuh bingung. Tapi ada satu hal yang mengganjal. Ada yang mengganggu pikirannya Pak Rohim waktu itu. Di sepanjang perjalanan, itu Pak Rohim melihat banyak keanehan. Jalan yang biasa dia lalui, itu tuh berbeda, sedikit berbeda. Jadi sebelum perjalanan malam itu, Pak Rohim itu udah pernah menempuh perjalanan ke Pati, itu kurang lebih sekitar seminggu atau 10 hari yang lalu. Itu udah pernah ke situ, dan Pak Rohim itu udah biasa. Indramayu Pati, kayak itu udah biasa banget dan cukup familiar dengan jalan-jalan yang ada di sana. Malam itu dia tuh agak asing. Jadi di jalan ya, itu banyak bangunan yang sebelumnya itu nggak ada gitu, tapi malam itu udah ada. Kayak contoh masjid di kanan jalan, katanya ada satu masjid yang gede banget. Itu yang belum pernah Pak Rohim lihat seminggu yang lalu, itu nggak ada. Tapi malam itu ada. Ada beberapa jalan yang harusnya lurus, tapi aneh. Ada yang nyimpang ke kiri. Ada pertigaan, ada belokan. Kayak itu pokoknya bener-bener jalannya itu malam itu tuh bener-bener berbeda banget. Tapi sampai juga mereka di Pati gitu. Itu yang aneh, dan sampainya tuh lebih cepet. Itulah keanehan-keanehan yang dialami sama Pak Rohim waktu itu. Cuman Pak Rohim itu malam itu tuh masih menyimpan hal itu tuh untuk dirinya sendiri. Jadi dia nggak berani ngomong ke teman-temannya yang lain ya. Takutnya nanti yang lain jadi panik, jadi gimana gitu. Dan sampailah mereka di Pati jam 2 malam itu. Dan Pak Rohim itu mulai kebingungan. Nah, di situ saat sampai di kota itu, dia benar-benar kok beda ya. Patinya kok sangat berbeda dengan apa yang dikenal sama Pak Rohim. Banyak bangunan baru. Ada jembatan baru. Banyak jalan-jalan baru, pertigaan, persimpangan kayak gitu. Itu benar-benar Pak Rohim itu bingung gitu. Ini tuh lewatnya yang mana ya? Jalurnya biasanya ke sini, tapi kenapa ke sana nggak ada jalan kayak gitu. Pokoknya banyak keanehan lah di situ. Dan akhirnya Pak Rohim itu ngomong ke orang-orang yang ada di mobil, ini jujur ya, saya tuh bingung loh, baru kali ini ngelihat kota Pati itu berbeda dengan sebelumnya gitu. Padahal seminggu yang lalu tuh saya baru kesini, tapi kenapa malam ini saya tuh bingung gitu ngelihat jalan-jalan. Dan saya sering jalan malam di Pati gitu kan. Tapi aneh, jujur saya tuh bingung. Ini takut nyasar nih kata Pak Rohim ya. Jujur sama orang-orang di situ ya, Pak Rohim itu sorry.
Pak Rohim itu berusaha terbuka dan nanya juga kan ke yang lain, kalian di sini ada yang tahu nggak daerah ini, jalan-jalan di sini? Lah Pak, sampean kan yang paling familiar gitu. Kalau kami kesini cuma sekali 2 kali, jadi nggak hafal jalan. Ya udah, akhirnya itu benar-benar Pak Rohim sendiri yang nanggung. Dan akhirnya Pak Rohim nanya ke bapak-bapak yang tekor tadi yang duduk di belakang itu, Pak, ngapunten, Bapak nanti mau turunnya di mana ya gitu ya? Oh iya Pak, saya lurus aja ke sana. Nanti cuman nggak jauh kok, paling sekitar 1-2 kilo. Itu saya akan turun di sana gitu. Bapak tujuannya masih ke sana kan, kayak gitu. Si bapak yang tekor tadi itu seolah-olah tahu lokasi tempat ziarah mereka tuh di mana, itu tahu gitu. Jadi ya udah, akhirnya diantar sama Pak Rohim jalan ke sana sekitar 2 km. Sampailah Pak Rohim itu pada sebuah jembatan. Jembatan yang terlihat masih baru, jembatan yang lumayan besar, dan si bapak tadi yang penumpang itu minta berhenti. Pak, saya berhenti di sini sebelum jembatan katanya. Oh iya baik Pak. Akhirnya Pak Rohim berhenti di situ dan ya yang lain ngebantuin ya. Mereka turun kayak ngebukain jok sambil ngangkatin bapak tadi, dibantuin keluar dari mobil, diturunin ke situ. Di situ ditanya, Bapak rumahnya di mana? Ini udah malam loh Pak gitu. Kita anterin sampai rumahnya aja katanya. Kata Pak Rohim sama teman-temannya. Oh ndak usah Pak, terima kasih. Saya udah diantar sampai sini aja udah seneng banget gitu. Itu desa saya, itu ada di bawah jembatan sana katanya. Kayak gitu. Oh ya udah, Bapak di sini aja beneran nggak apa-apa. Iya saya nggak apa-apa di sini aja. Terima kasih, saya tinggal jalan ke sana kok katanya. Oh ya udah Pak. Kami minta izin dulu buat ngelanjutin perjalanan. Nah akhirnya sih itu ya udah, silakan Pak, terima kasih banyak, sekali lagi hati-hati di jalan ya katanya. Udah, akhirnya si Pak Rohim dan kawan-kawan masuk ke mobil lagi, si bapak itu ditinggalin di situ. Nah akhirnya ngelanjutin perjalanan ngelewatin jembatan. Tepat di tengah jembatan, Pak Rohim itu ngelihat dari spion, itu orang bapak-bapak yang tekor tadi itu berjalan ya. Dia berjalan ke tengah jalan dan di situ tuh berhenti gitu, berhenti cukup lama. Waktu itu Pak Rohim jalannya belum cepet gitu kan, dia masih ngamatin dari spion tengah itu, kelihatan di situ, wah ini orang tadi kok cuman berdiri di tengah jalan doang gitu ya. Takutnya kenapa-napa ada mobil lain, mungkin bapaknya nggak sempet nyebrang, takutnya ketabrak gitu. Ada rasa khawatir dalam diri Pak Rohim, tapi ya udahlah, ya udah, semoga bapaknya lebih tahu lah, semoga diberi keselamatan gitu sampai di tempat tujuan gitu. Waktu itu Pak Rohim cuman bilang kayak gitu dalam hati. Udah, Pak Rohim ngelanjutin perjalanan dan kembali lagi, balik lagi. Udah muter-muter ke tempat tujuan, yang dituju adalah lokasi ziarah itu, tapi tetap belum ketemu. Pak Rohim makin aneh, makin curiga sebenarnya. Akhirnya bilang ke kawan-kawannya, bro, kalian itu ada yang rasa aneh nggak sih gitu dengan malam ini? Kita mulai dengan bapak yang tadi deh, bapak yang tekor itu, bapak yang, mohon maaf ya, yang cacat tadi. Siapa yang ikut ngangkat tadi? Oh ini gitu kan waktu itu. Kalian ngerasa aneh nggak? Iya ada yang aneh gitu. Apa coba? Baunya wangi banget katanya. Kata temen-temennya yang ikutin ngangkat. Itu dia gitu. Saya juga nggak nyangka. Maksudnya dengan penampilan seperti itu, tapi baunya tuh wangi banget katanya. Kata Pak Rohim. Udah, mereka setuju gitu ya dengan satu keanehan itu. Mereka tuh ngobrol-ngobrol di situ dan mereka tuh bener-bener ini, dan saya jujur, ini semua jalan itu kok berubah ya. Saya tuh ngerasa kayak kita itu bukan di sini deh. Kita kayak bukan di Pati, atau mungkin parahnya lagi, kita itu bukan di alam kita katanya. Pak Rohim tuh nyeletuk kayak gitu. Waduh, teman-temannya itu udah mulai tegang, bingung gitu ya. Tapi ya udah, bismillah deh, kita tetap lanjutin perjalanan. Kita coba cari semaksimal mungkin, dan akhirnya malam itu dia tuh mereka itu bener-bener kayak muterin semua jalan yang ada di situ. Dan nggak pernah ketemu tempat yang dituju sampai pagi. Mereka tuh mau nyari sarapan. Hari udah mulai terang ya. Dan malam itu tuh sepi banget. Pagi itu mereka nyari sarapan.
mau nyari apalah ya, gue juga kurang tahu intinya apa. Biasanya kan kalau pagi-pagi itu suka banyak jualan di pinggir jalan ya, gerobak-gerobak kayak gitu, entah bubur ayam atau apa gitu lah pokoknya. Nah, mereka tuh coba nyari itu, kesana muter-muter, tapi ada keanehan lagi. Pagi itu mereka tuh bener-bener nggak ngelihat satu orang pun di jalan. Mereka nggak ngelihat satu kendaraan pun di jalan. Dan parahnya lagi, mereka tuh nggak ngelihat satu pedagang pun di jalan. Semua rumah itu kondisinya tertutup, sepi banget, nggak ada siapa-siapa. Itu kayak kota mati katanya. Dan ya mereka tuh bingung gitu ya. Dan ini beneran deh, kita kayaknya bukan di alam kita deh. Kita bukan di rumah kita deh. Kita kayaknya nyasar. Ya entahlah kemana, kata Pak Rohim tuh kayak gitu. Teman-temannya pun setuju gitu ya. Iya memang bener, ini kok aneh banget kita ya. Yaudah kita berdoa aja. Semoga kita tetap diberi keselamatan. Kita bisa pulang, kita bisa menemukan jalan gitu. Setidaknya kita bisa menemukan tempat yang kita tuju. Katanya seperti itu. Akhirnya mereka pun balik lagi. Oke, saya coba ini ya, kita runut aja jalan yang saya ingat, kata Pak Rohim kayak gitu. Kita pulang aja deh, kata Pak Rohim kayak gitu. Udah akhirnya diinget-inget jalannya dan mereka muter-muter lagi. Sampailah mereka di jembatan, di mana malam itu mereka nurunin si bapak-bapak yang tekor tadi. Yang itu, tempat nurunin di situ. Nah ini jembatan ini nih, semalam kita nurunin bapak itu di sini. Dan katanya kampungnya di sebelah sana. Seperti itu. Tapi waktu itu baru memasuki jembatan ya. Setelah mereka sampai di tengah jembatan, jembatannya lumayan panjang. Setelah sampai mereka di tengah jembatan, itu tiba-tiba Pak Rohim itu ngelihat di ujung jalan, di ujung jembatan sana, itu tuh ada bapak-bapak yang semalam itu lagi berdiri di pinggir jalan. Dan itu adalah satu-satunya sosok atau makhluk hidup gitu ya, yang mereka lihat pertama kali dari malam itu sampai pagi itu, yaitu sosok itu tadi. Wah, itu bapak-bapak yang semalam katanya. Ya udah kita tanya deh ke bapak itu deh. Akhirnya udah jalan ke sana ngedeketin, berhentilah Pak Rohim dan kawan-kawan di depannya bapak yang tadi. Disambut sama bapak itu. Oh iya, selamat pagi Pak gitu. Gimana ketemu tempat itunya, tempat ziarahnya, kata si bapak yang itu nanya. Waduh, maaf Pak, saya itu bingung gitu. Kami nggak berhasil nemuin tempat ziarah itu, padahal kami itu udah beberapa kali ke sana dan saya termasuk orang yang sering ke sana. Baru seminggu yang lalu saya itu ke sini, ke Pati, tapi ada yang aneh Pak. Semua jalan itu berubah. Makanya saya bingung. Dan ini rencananya kita semua mau pulang aja gitu, mau pulang ke Indramayu sana. Oh begitu ya Pak. Ya udah Bapak banyak berdoa aja, kata si bapak tadi. Bapak banyak berdoa dan hati-hati di jalan ya. Saya doakan semoga bisa ketemu tempat itu, tempat yang Bapak cari. Ya udah akhirnya mereka pamitan. Pak Rohim dan kawan-kawan pun melanjutkan perjalanan. Nah, perjalanan yang harusnya ditempuh sangat jauh, butuh waktu lama, itu cuma 2-3 jam. Tiba-tiba Pak Rohim dan kawan-kawan itu udah sampai di Indramayu. Itu tuh mereka selama perjalanan itu kayak ngelamun gitu ya. Mereka ngobrol keenakan sampai nggak boleh dibilang kayak nggak terlalu memperhatikan jalan. Dan tahu-tahu mereka itu udah sampai di Indramayu. Jam 12 siang mereka tuh sampai di Indramayu itu. Dan di situ mereka ngobrol lagi. Aneh kan? Harusnya kita belum sampai gitu, tapi kenapa kita udah sampai kampung kita? Dan anehnya lagi, jalanan itu sepi. Indramayu itu jadi kota yang sangat sepi, nggak ada siapapun di sana, nggak ada orang-orang gitu. Udah akhirnya udah beneran deh, mereka tuh makin yakin ya, kita tuh lagi kesasar. Tapi kita coba sekali lagi. Saya antar kamu, nunjuk ke salah satu temannya Pak Rohim. Saya antar kamu ke rumah karena paling deket ya. Coba dicek di rumah itu ada orang nggak gitu, kata Pak Rohim kayak gitu. Akhirnya dianterin ke rumahnya itu, ke rumahnya salah satu temennya turun, dicek, Assalamualaikum gitu. Nggak ada yang ngejawab. Akhirnya buka pintu, oh pintunya nggak dikunci ternyata. Bapak itu masuk ke dalam, dicari-cari di dalam rumah itu nggak ada siapapun. Balik lagi lari gitu kan.
bener Him, nggak ada siapapun di rumah ini, dan ya desa ini juga sepi banget gitu. Iya kan, beneran kita itu kesasar di sini, kita bukan di dunia kita, kata Pak Rohim tuh kayak gitu. Akhirnya ya udah kita jalan lagi deh, kita jalan ya sambil berdoa ya, kita minta supaya kita bisa dikembalikan ke alam kita yang sebenarnya. Mereka jalan pelan sambil Pak Rohim itu mikir, apa ya, gimana solusinya ya, gimana caranya supaya bisa kembali lagi ke alam dunia ini gitu. Dan waktu itu kepintas suatu ide, dan itu disampaikan ke teman-temannya. Bro, ini coba deh minta tolong. Saya berhenti dulu di sini, minta tolong ke kalian semua. Kita cari di semua mobil, di dalam mobil, kita cari bareng-bareng. Barangkali ada sesuatu yang tertinggal, ada sesuatu yang bukan milik kita, katanya seperti itu. Akhirnya teman-temannya pun langsung otomatis berhenti, pada turun dicari lah bagasi semuanya, di jok, di bawah jok. Dan salah satu temennya Pak Rohim saat lagi nyari di jok belakang itu menemukan sebuah benda yang bukan milik mereka. Itu adalah benda, wujudnya itu keris dengan panjang, nggak terlalu panjang, panjangnya tuh sekitar 15 cm, kayak keris kecil kayak gitu. Kerisnya tuh warnanya hitam, dan keris itu keris eluk gitu ya, yang gini. Nah, ketemu Him, ini, ada barang ini, ada benda ini punya siapa? Punya salah satu dari kalian bukan, katanya. Bukan, nggak ada yang mengaku waktu itu. Bukan punya kita. Nah, ini kemungkinan punya Pak Rohim yang bilang ya. Nah, ini kemungkinan punya bapak yang semalam tadi yang kita anterin itu. Kemungkinan punya dia. Dan kemungkinan inilah yang bikin kita nggak bisa pulang, katanya. Yang bikin kita nggak bisa menemukan tempat ziarah itu. Ayo kita balikin lagi ke sana, kita berangkat lagi hari ini juga, kata Pak Rohim. Ya udah, akhirnya teman-temannya sebenarnya udah capek banget ya, tapi karena nggak ada pilihan, akhirnya teman-temannya pun nurut. Ya udah deh Him, ayo kita berangkat lagi ke sana. Saya ikut aja deh, katanya. Kami ikut aja. Oke, bismillah ya, kita semuanya berdoa ya, semoga bisa menemukan tempat yang semalam jembatan itu. Berangkat lagi mereka siang itu, dan sama perjalanannya itu nggak terlalu lama, dan mereka tuh nggak nyadar juga di spot di mana mereka mereka mogok semalam. Itu Pak Rohim tuh sempat nyebut ya, nah semalam kita itu mogok di sini nih gitu. Oh iya, bener-bener di sini. Dia ingat ada salah satu temennya itu ingat ada satu pohon kayak gitu. Oh iya bener nih, semalam ada pohon ini, katanya. Udah, akhirnya dilanjutin terus. Beberapa jam kemudian mereka tuh sampai di Kota Pati. Setelah muter-muter ngelewatin jalan semalam yang diingat sama Pak Rohim ya, akhirnya sampailah mereka di jembatan yang semalam di mana mereka menurunkan si bapak itu. Nah, kita berhenti di sini. Kita sampai di sini semalam bapak yang tadi turun di sini. Masih ingat kan kalian semuanya? Iya bener, jembatan ini. Akhirnya mereka turun. Nah, Pak Rohim katanya bapak tadi semalam itu, saya ingat, nunjuk desanya tuh di sana, katanya, di bawah jembatan itu gitu. Ayo kita coba ke sana. Akhirnya mereka udah parkir mobil di situ, mereka semuanya turun ke bawah ke jembatan itu. Beberapa puluh meter dari situ itu ada sebuah kampung kecil yang rumahnya mungkin hanya berapa belas doang, kecil, nggak terlalu besar. Mereka masuk ke situ. Nah, waktu masuk itu kondisinya masih sepi banget ya. Jadi perjalanan dari Indramayu siang itu sampai mereka sampai di Pati lagi itu benar-benar sepi banget. Nggak ketemu sama satu kendaraan pun, nggak ketemu sama satu orang pun. Dan udah, siang itu mereka ke sana, dan waktu sampai di desa itu ada satu orang perempuan. Itu yang lagi entahlah, lagi beraktivitas intinya di situ siang itu. Dan nanya, "Nuwun sewu,
Bu, ngapunten. Bu, maaf. Kami mau tanya. Kami tuh lagi nyari orang. Orangnya tuh seperti ini. Disebutin ciri-cirinya. Dengan itu tadi ya. Dengan cacat seperti ini. Cara jalannya tuh pakai tangan gitu. Ini tapi sebelumnya kami mohon maaf ya Bu ya. Oh iya, ndak apa-apa Pak, kata si ibunya. Si ibunya ramah banget nyambut. Bapak itu, oh rumahnya di sana. Itu rumah, beberapa rumah dari sini. Disebutin ciri-ciri rumahnya tuh seperti ini. Oh nggih Bu, matur suwun gitu. Oh iya Bu, terima kasih. Nggih monggo silakan katanya. Nah akhirnya Pak Rohim dan kawan-kawan pun melanjutkan perjalanan nyari rumah yang ditunjukin sama si ibu-ibu tadi. Sampailah mereka di sebuah rumah yang dimaksud, dan di situ Pak Rohim yang maju duluan sambil bawa kerisnya itu dikeluarin. Assalamualaikum katanya. Belum ngetok ya, sorry, baru sampai di gerbang rumah. Assalamualaikum. Tiba-tiba dari dalam rumah, Waalaikumsalam gitu. Loh Pak, kenapa kesini? Kata si orang yang maaf ya, yang tekor tadi itu ngejawab, loh Pak kenapa kesini gitu, ada masalah, ada yang bisa saya bantu, itu nanya gitu. Nah akhirnya Pak Rohim pun menjelaskan, Pak sebelumnya saya mohon maaf, saya tuh merasa banyak keanehan yang kami alami beberapa hari ini, 2 hari ini. Kami tuh ngerasa dan kami yakin kalau kami itu sedang tidak berada di rumah kami sendiri katanya. Kami itu lagi nyasar di alam yang kami nggak kenal gitu, kata Pak Rohim. Nah si bapak itu katanya cuma diem aja ngedengerin Pak Rohim ngejelasin. Dan maksud kedatangan kami ke sini itu kami bawa ini Pak, ada sebuah keris yang kami temuin itu di mobil kami, dan yang kami yakin ini punya bapak yang ketinggalan gitu katanya. Nah si bapak ngeliat keris itu, oh iya bener, itu memang punya saya gitu. Itu memang punya saya, kata si bapak. Iya mohon maaf, mungkin jatuh, kata si bapak itu tadi. Oh ya udah Pak, ini saya kembalikan. Sekaligus saya mau minta tolong. Kalau hal ini ada hubungannya dengan semua ini, mohon dibantu, kayak dikasih petunjuk gimana caranya kami bisa keluar dari sini semua gitu. Oh Pak, nggak usah khawatir, kata si bapak yang tadi ya. Nggak usah khawatir, tenang aja. Bapak nanti pulang aja ya sambil berdoa ya Pak ya. Pulang aja, nanti Bapak akan menemukan jalan ke rumah Bapak, katanya. Kata si orang tadi. Ya udah tanpa lama-lama, oh ya sempet ini, Pak mungkin mau mampir, mau minum dulu atau apa gitu. Nah kata si Pak Rohim dan teman-temannya itu udah mikir yang aneh-aneh. Enggak kalau kayak gini nanti dikasih minumnya yang aneh-aneh lagi. Enggak lah gitu. Enggak Pak, matur suwun, terima kasih banyak, kami langsung pulang aja karena kami udah capek banget gitu, kami pengen buru-buru pulang, pengen cepet-cepet sampai rumah, katanya. Oh ya udah kalau kayak gitu Bapak hati-hati di jalan ya, jangan lupa berdoa, hati-hati di jalan, dan semoga Bapak bisa menemukan tempat yang Bapak cari, katanya. Oh ya Pak, baik Pak, terima kasih, permisi, kami permisi dulu. Nah udah akhirnya mereka pun pulang. Jalan mereka semua dengan penuh kebingungan dan mereka tuh bengong sambil ngeliatin di sekitaran gitu ya. Rumahnya itu sama, nggak beda jauh dengan rumah kita, rumah pada umumnya. Dan waktu itu saat mereka keluar, ibu-ibu yang tadi pertama kali mereka temui itu masih ada di situ. Dan Bu, terima kasih ya Bu ya, sudah ketemu sama bapaknya gitu. Oh nggih Pak, sami-sami. Oh ya Pak, sama-sama. Kami permisi dulu ya Bu, kata Pak Rohim dan kawan-kawan. Oh nggih Pak, hati-hati ya, katanya. Oh nggih. Akhirnya mereka pun keluar. Nah saat mereka keluar dari gerbang kampung itu, mereka keluar baru beberapa langkah, mereka semuanya istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim gitu. Ini kita sekarang berada di tempat yang kita tuju. Ini adalah tempat ziarah kita gitu. Lihat, ini kan makam yang itu yang jadi tujuan kita ke sini. Pak Rohim kayak gitu dengan ya senang, bingung, dan agak sedikit takut juga gitu ya. Dan teman-temannya juga sama gitu. Iya bener Him, ternyata
kita lagi ada di dalam makam, ternyata kita udah sampai di tempat ini. Nah, waktu mereka semua nengok ke belakang, kampung itu ya, ke belakang gerbang dalamnya, itu ternyata semuanya itu makam. Itu adalah komplek pemakaman, tempat yang akan dituju sama Pak Rohim dan kawan-kawan untuk ziarah itu. Nah, seperti itulah ceritanya. Gue mohon maaf misal ada kesalahan di sana sini, ada sesuatu yang gak nyaman saat ngebawain cerita ini. Terima kasih buat kawan-kawan yang udah mau nonton, udah mau dengerin cerita ini. Intinya Pak Rohim itu ternyata ya mereka sudah sampai di lokasi tadi. Ya seperti itu, that's it ya. Gue gak mau panjang-panjangin, nanti takutnya durasinya kepanjangan juga. Terima kasih banyak sekali lagi buat kawan-kawan. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Gue turut berduka cita atas semua bencana yang menimpa negeri ini. Ya, kita doakan yang terbaik buat saudara-saudara kita yang mengalami musibah itu. Semoga semuanya baik-baik aja gitu ya. Sekali lagi terima kasih, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.